Beliau itu adalah pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya, ingin agar rakyatnya itu mendapatkan kebaikan, ingin agar rakyatnya itu terhindar dari keburukan, pemimpin yang penuh dengan cinta kasih kepada kaumnya, bukan pemimpin yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang satu utusan rasul yang itu berasal dari diri kalian sendiri, berasal dari tengah-tengah kaum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan berat sekali apa yang dipikul oleh kaumnya. Jadi beban yang dipikul oleh kaumnya itu amat sangat juga dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menginginkan agar kaumnya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, rauf rahim. Beliau adalah pribadi yang penuh dengan cinta kasih kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pribadi yang terjaga, bahkan mulai dari kecil sebelum beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu terkenal sudah di kalangan orang-orang Quraisy sebagai pribadi yang memang baik. Tentang hal-hal yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikut andil di dalamnya. Akan tetapi hal-hal yang tidak baik beliau tidak ikut di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah minum khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak pernah ikut di dalam perayaan-perayaan yang berkaitan dengan berhala. Beliau juga adalah orang yang menepati janji. Perkataannya jujur. Bahkan kalau seperti yang pernah disampaikan oleh Siti Khadijah pada saat beliau itu pertama kali mendapatkan wahyu, saat menguatkan, disitulah beliau itu menyebutkan bagaimana kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Siti Khadijah, engkau ini orang yang selalu menolong orang yang lemah, orang yang papa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi itu sudah merupakan pribadi yang baik di tengah-tengah kaumnya, suka membantu orang yang papa. Beliau itu juga adalah orang yang menjamu tamu, selalu memenuhi janji. Kalau ada hal yang berkaitan dengan kebenaran, beliau sangat memperjuangkannya.
Nah, pribadi yang mulia seperti ini yang ada dan terkenal sudah di tengah-tengah kaumnya, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Makanya pada satu waktu, satu peristiwa, pada saat beliau itu berusia sekitar 35 tahun, ketika orang-orang Quraisy itu memugar Ka'bah, karena Ka'bah itu pernah menjadi sasaran serangan dari musuh. Pernah juga satu waktu banjir melanda Mekah dan itu melapukkan bangunan Ka'bah. Orang-orang agak ragu untuk memugar Ka'bah, akan tapi pada akhirnya mereka pun memugar Ka'bah. Jadi memperbaharui Ka'bah, bangunan Ka'bah. Dan hal yang kemudian kita lihat ketika mereka memugar Ka'bah, mereka dalam urunannya bersepakat bahwa bangunan yang sumbangan yang diberikan untuk memugar Ka'bah itu berasal dari harta yang baik, bukan dari harta riba, bukan dari hal-hal yang mereka kategorikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Nah, dimulailah pemugaran Ka'bah. Cuma yang kemudian menjadi satu perselisihan adalah ketika Hajar Aswad itu mau diletakkan di tempatnya. Karena ini adalah bangunan mulia, Hajar Aswad itu adalah satu batu mulia juga. Para kabilah suku yang ada di Quraisy itu semuanya berselisih. Mereka rebutan bahwasanya mereka yang paling berhak ingin untuk meletakkan Hajar Aswad ini, sehingga hampir terjadi perselisihan. Ya maklum, mereka bersuku-suku, kabilah-kabilah, sampai pada akhirnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah memberikan saran, keputusan, sudah kita putuskan saja, nanti yang memberikan keputusan tentang apa yang menjadi perselisihan kita itu adalah yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Maka mereka menunggu siapa yang pertama kali masuk setelah itu. Dan ternyata qadarullah yang pertama kali masuk itu adalah Rasulullah SAW. Dan ketika mereka melihat Rasulullah, mereka berkata, oh ya, itu adalah Al-Amin, kami setuju, kami ridho kalau dia yang memberikan putusan. Jadi dari kepribadian beliau yang terkenal sebagai pribadi yang baik, yang suka memegang amanah, yang suka membantu orang lain, yang menepati janji, dan pribadi-pribadi yang lain yang terpancar dari Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy semua kabilah itu ridho kalau Rasulullah SAW yang menentukan siapa yang nantinya meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan putusan yang meridhokan, membuat seluruh kabilah itu menjadi senang. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah ketika diminta untuk memberikan putusan siapa yang nantinya akan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula, Rasulullah kemudian membuka surbannya. Jadi surbannya kemudian dihamparkan, Hajar Aswad kemudian diletakkan di atas surban itu. Kemudian beliau katakan, silakan semua kepala kabilah itu ikut memegang. Jadi ikut memegang ya pinggir-pinggir dari imamah dari surbannya tadi. Sehingga semua dari kabilah itu merasa bahwasanya mereka itu ikut sama-sama untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Jadi mereka yang kemudian ikut
Jadi di sini memang bagaimana Rasulullah SAW mengambil keputusan, sudah terlihat bagaimana kecerdasan rohani beliau ketika melihat apa yang terjadi. Jadi putusan beliau itu membuat sebuah kabilah itu senang. Mereka merasa bahwasanya mereka semua itulah yang memindahkan, ikut istilahnya membawa Hajar Aswad ini ke tempat semula itu. Dan ketika sudah sampai dekat, baru kemudian Rasulullah SAW mengambil dan meletakkan ke tempatnya semula. Jadi putusan yang membuat senang, membuat ridho dan puas seluruh kabilah yang ada. Itu juga merupakan satu hal yang menunjukkan sekali lagi kecerdasan rohani dari Rasulullah SAW, bagaimana ketika beliau itu diminta untuk memberikan satu penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi di tengah kaumnya, beliau itu bisa memberikan putusan yang menyenangkan semua pihak, sehingga semua kabilah itu merasa bahwasanya mereka itu ikut andil di dalam memindahkan dan meletakkan batu atau Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian di dalam beberapa kitab itu dikisahkan ada beberapa tanda-tanda yang sudah menunjukkan tentang nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda nubuwah itu sebagaimana yang diceritakan oleh Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah hampir mendapatkan wahyu, hal yang pertama kali sesungguhnya malah dikatakan oleh Siti Aisyah adalah Siti Aisyah yang meriwayatkan ini, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu sudah mengalami ru'yah shadiqah. Jadi ketika beliau itu bermimpi, bermimpinya itu jelas seperti halnya nyata. Jadi itu hal yang pertama kali yang terjadi kepada Rasulullah SAW, ru'ya shadiqah. Jadi ketika bermimpi, bermimpinya itu jelas sebagaimana beliau ketika terjaga. Jadi terlihat jelas apa yang menjadi mimpi beliau itu, bagian dari ru'ya shadiqah. Karena kalau kepada para nabi itu biasanya memang mimpi itu juga bagian dari ru'ya shadiqah, bagian dari mimpi yang benar. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau bermimpi itu bermimpinya jelas, tidak ada yang buram. Kalau kita kan mimpi itu misalnya kalau mimpi apaan lepar gitu. Apalagi kalau hal yang seram itu tidak terlihat dengan jelas. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika bermimpi itu terlihat kemudian dengan jelas. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW lamma ibtada'ahullahu ta'ala bin nubuwah, ketika sudah mulai mendapatkan karunia nubuwah ini, kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara baitan. Ketika Rasulullah SAW itu hendak menunaikan satu hajatnya, beliau itu pergi ke satu tempat yang jauh, yang kemudian tidak terlihat dari orang lain. Maka di tempat yang sepi itu dikatakan fala yamurru bihajarin wala syajarah illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah beliau lewat di satu batu atau pohonan kecuali batu atau pepohonan itu menyatakan, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaltafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu fala yara ahadan. Pada saat itu Rasulullah SAW ketika mendengar
batu ataupun tumbuhan itu mengucapkan salam kepada beliau, beliau itu melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, tapi tidak ada seorang pun. Jadi disangka pertama adalah ada orang yang berkata kepada beliau mengucapkan salam, akan tetapi tidak ada. Jadi yang mengucapkan salam itu adalah batu dan tumbuh-tumbuhan. Ini bagian dari tanda-tanda nubuah. Jadi tanda-tanda nubuah. Di dalam riwayat yang lain dari Jabir Ibnu Samurah, Rasulullah SAW menyatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la'ariful an. Rasulullah SAW menyatakan, saya tahu ada satu batu di Mekah yang selalu mengucapkan salam kepada saya. Jadi sebelum saya diutus, dan saya tahu sekarang kenapa batu itu mengucapkan salam ketika Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan wahyu. Jadi sebelum diutus itu ada batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dan itu merupakan tanda dari nubuah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan di antara hal yang lainnya yang kita lihat ada pada diri Rasulullah SAW adalah kepedulian beliau terhadap kaumnya. Jadi ketika beliau melihat kaumnya itu dalam keadaan pandangan beliau itu tidak baik, suka minum-minuman keras, perilaku-perilaku yang tidak baik, menyembah berhala, itu sangat-sangat merisaukan beliau. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW itu memang tidak menyukai hal-hal yang tidak baik itu, minum khamar, menyembah berhala. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau itu sangat tidak suka ketika ada orang itu bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi hal-hal yang tidak baik yang terjadi kepada kaumnya itu yang kemudian menjadi pikiran dari Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah ketika belum mendapatkan wahyu tidak tahu harus melakukan apa, akan tetapi fitrah beliau yang suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu merasakan ketidaknyamanan ketika melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi di tengah kaumnya. Bagaimana mereka itu suka mabuk-mabukan, bagaimana mereka itu menyembah berhala, bagaimana praktek-praktek yang lainnya, ribawi misalnya, praktek terhadap anak perempuan, itu semua adalah hal-hal yang sangat tidak disetujui oleh Rasulullah SAW dan menjadi kerisauan beliau. Makanya dalam hal ini kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW di dalam hal ini kemudian bertahanus ke Gua Hira. Kenapa beliau bertahanus? Di antaranya adalah untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi di tengah kaumnya. Di samping juga bermunajat itu, bagaimana bisa mendapatkan penyelesaian dari apa yang terjadi di tengah kaumnya. Maka beliau itu suka bertahanus. Biasanya di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu bertahanus. Beliau itu pergi ke Gua Hira. Kalau kita lihat jaraknya itu cukup jauh itu. Dikatakan itu sekitar 20 mil. Artinya ya ke tempat itu sesungguhnya juga memerlukan tenaga, maka beliau itu membawa bekal yang cukup. Dan ketika beliau ada di Gua Hira, dalam buku sejarah itu dikatakan bahwasanya kaumnya itu juga banyak yang mengunjungi Rasulullah SAW. Jadi ada yang mengunjungi dan beliau juga menjamu mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah SAW adalah
pribadi yang sangat-sangat disukai di tengah-tengah kaumnya. Karena tadi kepribadian yang baik, bagaimana beliau itu sangat memperhatikan kaumnya. Kalau ada kaumnya yang lemah atau papa, beliau itu suka membantu. Beliau itu juga sangat menghormati dan menjamu tamu. Dalam ada hal yang berkaitan dengan kebenaran, beliau itu memperjuangkan kebenaran itu. Jadi memang kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terkenal di tengah kaumnya, bebas dari hal-hal yang tidak baik, mulai dari sebelum beliau diangkat sebagai nabi sampai pada akhirnya beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum diutus itu sudah ada tanda-tanda dari kenabian. Pepohonan batu itu sudah memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat memikirkan kaumnya. Dan inilah mungkin yang nanti diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memikirkan kaumnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang satu utusan rasul yang itu berasal dari diri kalian sendiri, berasal dari tengah-tengah kaum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan lain, bukan dari jin, tapi dari manusia, dari kaum mereka sendiri, min anfusikum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan berat sekali apa yang dipikul oleh kaumnya. Jadi beban yang dipikul oleh kaumnya itu amat sangat juga dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemimpin nantinya itu merasakan berat apa yang dirasakan oleh kaumnya. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merasakan hal yang sama. Bukan malah kaumnya sengsara, beliau itu bahagia, enggak. Ketika ada hal yang tidak baik, itu menjadi pemikiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di tengah-tengah kaumnya, perilaku mereka yang tidak baik. Bagaimana mereka itu suka minuman khamr, mereka itu suka berjudi, bagaimana mereka itu suka harta riba, bagaimana mereka itu menyembah berhala. Semua itu sudah menjadi pemikiran dan kegalauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau itu tahannus, menyepi, merenungkan apa yang seharusnya beliau lakukan dalam rangka memperbaiki kaumnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi sesungguhnya persoalan umat itu menjadi sesuatu yang sangat dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu menginginkan hal yang baik bagi umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya kalau kemudian ditimbang ya, Rasulullah dengan kaumnya itu seakan-akan senasib sepenanggungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikut merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh kaumnya.
apa yang tidak baik bagi kaumnya itu menjadi kegalauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun ma'alaihi manitum, harisun alaikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menginginkan agar kaumnya itu jadi kaum yang beriman, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hal yang tidak baik walau itu sangat-sangat risau, tapi terhadap kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kaumnya itu mendapatkan kebaikan. Haris digambarkan di situ haris. Haris itu kan adalah amat sangat ingin itu. Jadi harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah sangat menginginkan agar kaumnya itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan. Makanya sampai akhir hayatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memikirkan umatnya itu, ummati, ummati. Ketika beliau mau meninggal dunia kan ditanya, apa kira-kira yang dijanjikan oleh Allah untuk umatku? Maka kata malaikat Jibril, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti umatmu itu yang akan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan dengan kaum yang lainnya. Jadi kita ini datangnya belakangan itu, antrinya di belakang itu, tapi suruh masuk duluan itu. Jadi ada jalan bypass itu. Ini kan juga satu keistimewaan. Cuma nanti naudzubillah masuk nerakanya masuk neraka duluan juga. Jadi yang dihisab duluan adalah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini rauf rahim. Beliau adalah pribadi yang penuh dengan cinta kasih kepada umatnya. Jadi raufur rahim. Rahim di sini bukan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ada pribadi yang santun, pribadi yang penuh kasih sayang terhadap umatnya. Makanya ketika nanti itu misalnya beliau itu dakwah ke kota Taif, dilempar dengan batu, doa beliau itu adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka itu belum tahu saya ini adalah rasul utusan engkau. Tidak kemudian mendoakan yang tidak baik kepada kaumnya. Raufur rahim. Jadi itu yang kemudian kita lihat dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau belum mendapatkan wahyu sudah terjaga kepribadiannya. Beliau terkenal sebagai orang yang baik di tengah-tengah kaumnya, sehingga ketika ada putusan dan ternyata yang ditetapkan menjadi pemutus itu adalah Rasulullah SAW, mereka itu langsung rela. Ya kami rela kalau dia yang memutuskan, karena memang terkenal sebagai orang baik di tengah-tengah kaumnya, sebagai al-amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi pribadi beliau itu memang sudah terkenal di tengah-tengah kaumnya, dan beliau itu adalah pribadi yang juga sangat memikirkan kepentingan kaumnya. Hal-hal yang tidak baik, perilaku yang tidak baik dari kaumnya itu kemudian menjadikan pemikiran beliau, kegalauan beliau. Artinya ini adalah satu sosok pemimpin yang sangat-sangat memperhatikan rakyatnya. Karena beliau itu adalah pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya, ingin agar rakyatnya itu mendapatkan kebaikan, ingin agar rakyatnya itu terhindar dari keburukan, pemimpin yang penuh dengan cinta kasih kepada kaumnya, bukan pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri, yang memikirkan kepentingan kaumnya, tidak. Tapi beliau adalah pribadi yang agung, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak baik. Sampai pada akhirnya ketika beliau tahanus itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa? Artinya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang terjaga. Jadi mulai dari kecil pun sungguhnya itu sudah terjaga. Bahkan dikatakan bahwa mulai dari bayi pun sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjaga kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat menyusu itu biasanya diberikan satu bagian dari teteknya, sementara yang lainnya itu anak-anak dari Halimatus Sa'diyah itu ada payudara yang lainnya. Dan ketika diberikan yang biasa menjadi bagian dari saudara susunya itu, beliau tidak mau. Jadi tidak mau. Termasuk pada saat diasuh oleh Abu Thalib, beliau tuh tidak pernah rebutan dengan anak-anak dari Abu Thalib. Beliau itu menjaga diri. Jadi memang kepribadian beliau itu dijaga sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang tidak baik, dari mulai beliau itu kecil sampai beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sosok pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan sosok pemimpin yang meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, apa yang menjadi beban dari rakyat itu menjadi pemikiran kegalauan dari pemimpin. Harisun alaikum, tapi kalau hal kebaikan itu ingin juga rakyatnya untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir itu adalah Rauf Rahim, pribadi yang santun, penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pemimpin yang mengikuti pribadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.